Salam untuk kita semua, terkhusus Jemaat PAUD GPM, di mana yang pada beberapa minggu yang lalu juga sudah melaksanakan ibadah online di masa-masa pandemi pada saat ini. Sekalipun demikian, waktu dan kondisi yang kita hadapi sekarang, saya yakin bahwa Bapak Ibu yang terkasih tetap semangat di dalam beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, baik saudara yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah kita pada saat ini, jemaat yang terkasih, kami persilahkan untuk mengambil saat teduh sejenak supaya hati kita, pikiran kita fokus hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami persilahkan. Haleluya, haleluya. Mari jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagai pujian pembuka, kita pujikan Tuhan kita. Kita katakan, "Ku masuk ruang Maha Kudus." Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kudus. Kita katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kudus. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sebab namamu kudus Tuhan. Kita katakan kembali, masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus,
menebar salam melalui hamba-Nya. Mari jemaat Tuhan, kita mulai ibadah kita di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Haleluya. Jemaat yang terkasih, kami persilahkan untuk duduk kembali. Sebelum kita membaca nats pembimbing pada saat ini, terlebih dahulu kita menyerahkan ibadah kita pada saat ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Maha Pemurah, Pencipta langit dan bumi. Pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih, di mana Tuhan memelihara kehidupan kami dari pagi hingga pada saat ini ya Tuhan. Senantiasa belas kasih-Mu menyertai, bahkan menuntun kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa Surgawi atas berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Peliharalah ya Tuhan, berkatilah ya Tuhan hati dan pikiran kami. Begitu juga ya Tuhan sarana-sarana yang akan kami pakai. Biarlah Tuhan juga yang memberkatinya. Terkhusus ya Tuhan Yesus, hamba-Mu Bapak Pak Oslan Panjaitan yang akan memberkati kami melalui firman-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau urapi ya Tuhan hamba-Mu ini secara khusus. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan tuntunan ya Bapak, supaya firman-Mu boleh disampaikan dengan baik dan kami boleh pahami, boleh kami mengerti. Dan melalui tuntunan Yesus Kristus kami boleh laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan ya Bapa ibadah kami dari awal, pertengahan hingga paripurna hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, baik. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita. Ya, terlebih dahulu saya yang memberikan nats pembimbing. Mohon maaf, maklum sudah tua. Di dalam sangkakala tercantum Mazmur 6 ayat 7 dan 11.
Yang sebenarnya saudara yang terkasih dari Mazmur 16 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-11. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Jemaat yang terkasih boleh mengikutinya di dalam hati. Demikian firman Tuhan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Begitu indah firman Tuhan sebagai nats pembimbing untuk kita pada saat ini. Ya, untuk itu layaklah kita untuk bersukacita memuji Tuhan kita, karena Dia memberikan segala apa yang kita butuhkan. Baik, saudaraku yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Boleh yang tepuk tangan, boleh juga ya bergoyang sedikit, tidak apa-apa. Kami persilahkan kita pujikan Tuhan kita, tiada kuragu lagi. Tiada kuragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada kuragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada kuragu lagi untuk selamanya. Kita katakan sekali lagi, tiada kuragu. Kuragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada kuragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada kuragu lagi untuk selamanya. Oh Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang percaya padamu. Musik memuji Tuhan. Aku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada kuragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada kuragu lagi untuk selamanya. Oh Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan
setiap orang percaya padamu. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Baik, saudaraku yang terkasih, kami persilahkan duduk kembali. Kita akan membaca hukum kasih yang terambil dari Matius 22, terambil dari Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai yang ke-40. Matius 22 ayatnya yang ke-37. Baik yang saudaraku yang terkasih, mari kita baca secara bersama-sama firman Tuhan dari Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai yang ke-40. Demikian firman Tuhan dari hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, itulah yang menjadi tanggung jawab kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, supaya nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita. Namun kita adalah manusia ataupun makhluk yang lemah di hadapan Tuhan, karena kita masih menginjakkan kaki kita di bumi ini. Ya, sebelum kita memasuki di dalam penyesalan doa, penyesalan dosa kita akan memuji Tuhan kita dari Kidung Jemaat nomor 27. Yang kedua, sebagaimana adanya jiwaku sungguh berjelas, darah-Mu lah 我。
kelima. Sebagaimana janjimu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Baiklah jemaat yang terkasih, bahwa kita tahu Allah kita itu Allah yang mengasihi, maha pengasih, sekalipun kita berbuat yang jahat sekalipun di hadapannya, seperti yang ada di dalam firman Tuhan Yesaya 1 ayatnya yang ke-18 demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah sungguh indah, sungguh manis bagi kita, meyakinkan kita bahwa kita tidak salah di dalam memilih juru selamat kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin? Iya, amin. Saudaraku yang terkasih, ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, ya, dan sebelum kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita akan membacakan terlebih dahulu sebagai berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Efesus 3 ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-20. Efesus 3 ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-20 sebagai berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Efesus 3 ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-20, demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayatnya yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalamnya. Amin. Sungguh luar biasa Yesus kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, saudara yang terkasih, sebelum kita menerima firman Tuhan, kami ajak jemaat yang terkasih untuk bangkit berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita, supaya kita senantiasa diteguhkan, supaya iman kita diteguhkan di dalam Tuhan. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, saudara yang terkasih, kami persilahkan duduk kembali. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan melalui hambanya Bapak Oslan Panjaitan. Sambil menyiapkan hati kita, kita pujikan Tuhan kita dari buku pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kita katakan sekali lagi. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita katakan sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat
berdoa. Bapa yang baik di sorga, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang sungguh kami rasakan ketika kami Tuhan memuji dan menyembah-Mu pada saat ini Tuhan. Dan biarlah pada saat ini Tuhan kami mau juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi Tuhan Yesus kami semua jemaat-Mu POP GPM dimanapun mereka berada yang pada saat ini mengikuti ibadah online ini Tuhan. Urapan-Mu tetap sama, urapan-Mu tidak mengenal jarak dan waktu Tuhan dan tempat Tuhan Yesus. Urapan-Mu tetap sama, berlaku bagi semua jemaat-Mu Tuhan. Terlebih hamba-Mu ini Tuhan Yesus yang tidak lebih daripada yang lain. Engkau memakai hamba-Mu Tuhan, Engkau kuduskan. Dan kami yakin dan percaya lewat ibadah pada hari ini Tuhan, kami tetap melihat kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat. Kami tetap melihat mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami tetap melihat hidup kami diberkati dan semangat senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus berkaryalah Engkau dengan dahsyat pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar? Saya yakin luar biasa, baik yang ada di sini, baik juga ada yang di rumah masing-masing. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tanpa terasa kita sudah beberapa kali mengikuti ibadah online. Sampai dengan saat ini kita sudah bentar lagi merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 kalau nggak salah ya, 76 ya. Walaupun saudaraku kita mungkin sudah merdeka, kita sudah merdeka, tidak lagi dijajah. Kita juga secara iman ya, kita sudah merdeka dari roh perbudakan dosa. Kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang mahal. Namun demikian saudaraku yang terkasih, kita pada saat ini masih terkungkung dengan masa pandemi COVID-19. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 21. Ini ada dua judul perikop ya. Yang pertama, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian yang kedua, Yesus berjalan di atas air. Saya akan bacakan bagi kita semua Yohanes 6 ayat pertama. Judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ayat kelima, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 12,
Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Perikop yang kedua, Yesus berjalan di atas air, ayat 16. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Puji Tuhan, ada 2 perikop saudaraku yang terkasih jemaat PO GPM, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang dan Yesus berjalan di atas air. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini dunia mengalami krisis virus corona, ya. Itu krisis di bidang kesehatan. Itu mengakibatkan krisis multidimensi, saudara-saudara, ya. Di mana bisa terjadi krisis pangan, sosial, politik, dan kesehatan. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat dalam kamus bahasa Indonesia, kata krisis artinya situasi yang genting, situasi yang gawat, situasi yang berbahaya, dan sewaktu-waktu bisa putus, bisa pecah dan hancur lebur. Dalam krisis ada kebutuhan yang sangat mendesak. Kalau tidak dipenuhi, itu berakibat fatal. Itu namanya krisis menurut kamus bahasa Indonesia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jujur saja kalau kita melihat pada saat ini, ya, di mana krisis global dunia, terutama karena pandemi COVID-19, ya, banyak sekali orang yang ketakutan, ya. Ya gimana nggak takut, ya. Banyak orang yang meninggal, saudaraku, ya. Banyak orang yang panik, ya. Banyak orang yang putus asa. Banyak orang yang kehilangan semangat hidup. Bahkan ada juga yang kehilangan keyakinan kepada Tuhan, ya. Karena begitu dampak daripada krisis. Tapi ada juga, saudaraku, tidak jarang krisis itu menjadikan orang semakin kuat, semakin tangguh, bahkan bisa dewasa dan bertumbuh. Nah, melalui 2 peristiwa ini, saya mau bagi jemaat PO GPM kebenaran firman Tuhan dengan tema tenanglah, aku ini, jangan takut. Artinya apa, saudaraku? Calm down, saudaraku. Tenang, saudaraku. Walaupun kita pada saat ini dalam masa pandemi virus corona, saudaraku, kita tetap tenang, saudaraku. Jangan takut, ya. Mungkin kita melihat, ya, tiba-tiba ada saudara kita beberapa, ya, yang kena pandemi virus corona, ya. Kita melihat, saudaraku, bahkan kita terus mendoakan, kita support mereka, ya. Tentu saja, saudaraku, hal ini, saudaraku, yang membuat kita juga terus sebagai jemaat yang PO GPM yang senantiasa saling membantu satu sama lain. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan lewat 2 kejadian yang kita baca dalam Yohanes 6 tadi. Yang pertama, krisis itu ternyata melanda umat Tuhan. Pada saat itu di dalam Yohanes 6, krisis yang terjadi di mana orang 5.000 orang berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus, ya. Mereka itu, saudaraku, sudah meninggalkan kampung halaman mereka pada saat itu. Saudara bisa bayangkan, ya. Mereka meninggalkan kampung halaman, ikut Tuhan Yesus, ya. Dan mereka lapar.
Dan krisis pada saat itu adalah krisis pangan, saudaraku. Ya. Karena kalau krisis rohani mereka senantiasa dekat sama Tuhan, tapi krisis perut tetap terjadi, saudara. Ya. Di mana saudaraku pada saat itu 5.000 orang itu mengalami kelelahan, kelaparan, ya. Mereka ya tentu saja tidak mampu, tidak punya hepeng, saudaraku, untuk beli makanan. Yang mau saya sampaikan pada saat ini, krisis akibat pandemi COVID-19 ini tidak peduli, saudaraku. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia orang sederhana, mau dia orang baik, mau dia orang jahat, ya, mau dia hamba Tuhan juga, saudaraku, ada juga yang kena COVID-19. Jadi krisis, ya, itu tidak pandang bulu, saudara. Itu yang mau saya sampaikan kepada kita, supaya kita itu mengingatkan kalau kita sebagai umat Tuhan tetap saja, saudaraku, ya, menerima dampak daripada krisis COVID-19 ini, saudaraku. Yang kedua, ini yang paling penting, saudaraku. Yang kedua adalah bagaimana respon kita sebagai umat Tuhan terhadap krisis yang terjadi pada saat ini, ya, di mana di luar sana, saudaraku, banyak orang kehilangan pekerjaan. Di luar sana, saudaraku, tiba-tiba, saudaraku, banyak orang yang meninggal, saudaranya yang dipanggil Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan dipanggil Tuhan, saudaraku, ya. Bahkan tenaga medis pun meninggal dunia, saudara. Yang paling penting bagi kita yang kita diberi anugerah yang luar biasa sehingga kita masih bisa hidup pada saat ini sebagai umat Tuhan, bagaimana respon kita, itu yang diminta Tuhan. Respon yang bagaimana, saudaraku? Respon yang baik, respon yang positif, respon yang membangun iman, saudaraku. Melalui peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, kita bisa belajar, saudaraku, bahwasanya, saudaraku, kita harus melihat suatu kondisi krisis tidak seperti murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Kalau kita baca di dalam Markus 6, nah ini yang menurut Markus 6, saudaraku, tapi peristiwanya sama, ya. Markus 6 di ayat yang ke-36. Ini perikopnya sama, Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, ini, saudaraku, sifat daripada murid-murid Tuhan Yesus yang pada saat itu ayat 36, ya. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini, saudara. Ayat 37, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Saudaraku, respon yang tidak baik, saudara, pada saat itu terjadi, di mana murid-murid tentu saja dia bingung menghadapi krisis pada saat itu. Dan mereka berkata apa? Tuhan Yesus, wis kongkon mulia 5.000 orang ini. Nek bahasa Jawanya Tuhan Yesus memang enak nemen awak menyuruh mulai, ya. Ora iso, kamu harus tanggung jawab, ya. Nek bahasa Bataknya dangboi, ya. Kamu harus bertanggung jawab, saudara. Nek bahasa apa lagi? Bahasa Inggris, ya. You must have responsibility, saudara. Nah, itu sikap daripada sebagai umat Tuhan yang harusnya seperti dikatakan Tuhan Yesus, kita harus bertanggung jawab. Bagaimana umat Tuhan pada saat ini meresponi dilanda krisis COVID-19? Kita harus pakai apa? Masker. Ya. Kita harus jaga jarak. Ya. Pemerintah membatasi ibadah, saudaraku. Ya. Bahkan perusahaan membatasi ibadah fisik, ya kita patuhi. Yang pada sini kita lakukan yaitu ibadah online. Apakah kita mengurangi hikmat kita? Saya pikir tidak. Kita tetap bisa merasakan hadirat Tuhan. Yang penting kita sungguh, saudara. Yang kita paling yang mau saya sampaikan adalah respon kita, saudaraku. Ya, jangan sampai kita cuek. Walah, corona itu nggak ada. Ya. Jangan sampai anak-anak Tuhan, apalagi di PGPM ini, sampai ada yang mengikuti aliran Dr. Louis, ya, yang mengatakan, ya, mengabaikan corona, saudaraku, ya. Banyak sekali ajaran-ajaran, bahkan ada perkumpulan dokter di luar negeri yang mengatakan virus corona tidak ada. Itu kumpulan dokter, saudaraku, ya. Itu ya sangat mengherankan, ya. Saudara bisa nanya sama jemaat-jemaat kita yang sudah kena corona, kira-kira corona itu ada nggak? Coba ditanya, saudara. Ada, saudara. Siapa bilang corona nggak ada, saudara? Dampaknya sudah ada. Banyak yang meninggal, saudara, ya.
Apakah kita sebagai orang Kristen harus meresponi krisis yang terjadi dengan cuek, dengan tidak mengabaikan, tidak pakai masker, tidak mau jaga jarak, saudaraku? Jangan, saudara. Ya. Jangan kita ikutin, saudaraku, para pemimpin politikus yang justru menggerakkan massa untuk merusak, memecah belah, saudaraku. Ya. Jangan kita ikuti yang seperti itu, saudaraku. Mari kita merespon seperti kehendak Tuhan. Kita harus bertanggung jawab. Amin, saudaraku. Kita harus bertanggung jawab. Yang ketiga, yang terakhir yang boleh saya sampaikan, Tuhan Yesus pasti menyelamatkan umat Tuhan dalam menghadapi krisis saat ini. Ya. Tadi kalau kita membaca, saudaraku, ketika ada badai, ya, di ayat yang Yohanes 6 tadi, yang di ayat 18, sedang laut bergelora karena angin kencang. Ya. Di situ, saudaraku, ada badai, saudaraku. Ya. Di mana mereka ketakutan, saudaraku. Tapi Tuhan berkata ayat 20, nah ini, saudaraku, aku ini, jangan takut. Saudaraku yang terkasih, kalau Tuhan sudah bekerja, saudaraku, Tuhan berkata, tenanglah, jangan panik, saudaraku. Biarlah kita, saudaraku, mendapat hikmat daripada Tuhan pada hari ini, saudaraku. Kita harus jangan panik. Kita harus tahu Tuhan itu, saudaraku, ada beserta dengan kita, saudaraku. Kita harus menerima realitas serta berpikir positif, saudaraku, supaya dengan demikian kita bisa mengambil solusi yang terbaik. Misalnya, saudaraku, ya, lagi zaman pandemi ini, saudaraku, ya, kita tentu saja menjaga anak-anak kita, ya, jangan terlalu sering dulu keluar rumah. Nah, itu tindakan-tindakan positif, saudaraku. Bukan berarti, wah, tadi firman Tuhan berkata, tenanglah, ini aku, kata Pak Oslan. Artinya, ya sudah, pasti masih ada Tuhan. Saya nggak usah pakai masker, saya sering jalan-jalan kemana-mana, kumpul-kumpul sama teman-teman. Nah, jangan seperti itu, saudaraku, ya. Artinya kalau bilang Tuhan, tenanglah, ini aku, artinya kita tetap, ya memang ada perlindungan daripada Tuhan, tapi kita tetap harus jaga prokes. Amin. Iya. Walaupun Tuhan itu ada, Tuhan itu melindungi, tapi kalau kita tidak pakai masker, kita tidak pakai jaga jarak, saudaraku, itu namanya mencobai Tuhan juga, saudara. Ada amin? Iya. Saudaraku yang terkasih, kalau kita, saudaraku, Tuhan berkata tenanglah, jangan panik, artinya, saudaraku, kita mempunyai sikap dasar yang kokoh, ya, untuk bersikap tenang. Kenapa? Karena Tuhan berkata di dalam Yohanes 6, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya, saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, biarlah kita semua dalam kondisi apapun, krisis apapun, ya, saya tidak tahu kondisi seperti ini mau berlangsung sampai kapan, ya. Tapi yang jelas kita jangan panik. Amin, saudaraku, ya. Walaupun mungkin diperpanjang sama Pak Jokowi, ya, PPKM kita sampai tanggal berapa belasan Agustus, kita tetap jangan panik, ya. Kita harus merespon dengan baik, ya. Bekerja dengan baik, ya, pakai masker, ya, jaga jarak. Itulah sifat respon sebagai anak Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Intinya, saudaraku, jangan panik, ya, saudaraku, ya. Dalam masa pandemi ini, ikutin saja, saya yakin dan percaya himbauan perusahaan, himbauan pemerintah, itu adalah suara Tuhan juga yang harus kita patuhi. Amin. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus, di dalam menjalani masa pandemi ini, Tuhan Yesus, melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan. Engkau meminta kami jangan panik. Engkau meminta kami tetap beriman dan yakin kepada perlindungan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini, Tuhan, kami mau berdoa syafaat. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara, ya Tuhan. Tuhan, kami mohon, Tuhan Yesus, biarlah Engkau memulihkan kondisi kami, Tuhan. Apalagi dalam menghadapi pandemi COVID-19, supaya para pemerintah yang ada bersehati, bersatu, Tuhan. Supaya ekonomi kami juga bisa dipulihkan, ya Tuhan.
Berkati, lindungi Bapak Presiden Jokowi dan semua jajarannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga Tuhan Yesus yang memberkati semua gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia pada saat ini. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami memohon biarlah semua gereja-gereja tetap setia beribadah, walaupun ibadah kami lewat online. Kami yakin dan percaya Tuhan, urapan-Mu tetap sama Tuhan Yesus, kuasa-Mu tetap sama ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang setia melayani, berkati Tuhan jemaat-Mu yang setia beribadah walaupun online ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh beribadah. Terima kasih Tuhan, hadirat Roh Kudus-Mu masih kami rasakan. Bahkan pada saat ini kami bersyukur buat perusahaan di mana kami bekerja, kami masih bisa menerima gaji Tuhan. Lewat Surga Group Company, Engkau masih memberkati Tuhan. Tebu masih bisa tumbuh, gula masih bisa diproduksi. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus yang baik. Kami mohon berkati perusahaan ini Tuhan, lindungi perusahaan ini Tuhan. Jamaah Tuhan, para manajemen Tuhan Yesus, supaya mereka tetap bersehati dan memberikan keputusan-keputusan yang terbaik yang berasal daripada Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur, kami adalah bagian daripada jemaat GPM Tuhan. Kami jemaat-Mu Tuhan bersehati berdoa untuk para majelis yang ada. Mereka setia melayani Tuhan. Berkati mereka Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan Yesus. Majelis kami masih setia melayani Tuhan, berkati mereka Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan dari 19 Tuhan, dari 19, dari di TS Tuhan, dari Bedeng Factory Tuhan, baik yang ada di sentral di sini Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan dalam menjalani hidup ini Tuhan Yesus, sebab kami yakin dan percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat ibu-ibu yang sedang mengandung Tuhan, Ibu Riris Silalahi Tuhan Yesus, Ibu Yosef Tuhan. Engkau memberkati para ibu-ibu ini Tuhan. Engkau memberkati kandungan yang ada Tuhan Yesus, sampai dengan kelahirannya Tuhan, bayinya sehat, ibunya juga sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Bagi anak-anak kami juga yang sedang sekolah, dari PAUD Tuhan sampai dengan perguruan tinggi, mereka yang masih studi online ya Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Kami mohon jagai Tuhan, lindungi anak-anak kami yang ada di luar sana Tuhan. Biarlah Engkau kuasa darah-Mu itu terbungkus mereka. Lindungi mereka Tuhan dari COVID-19 Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa pada saat ini Tuhan, bagi kemuliaan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, saudara yang terkasih, terima kasih untuk hambanya Pak Oslan yang boleh memberkati kita pada saat ini. Bagaimana kita menyikapi situasi dan kondisi yang boleh kita hadapi pada saat ini, terkhusus masa pandemi. Ya, baiklah saudara yang terkasih, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Nats sebagai nats pembimbing ya, nats firman Tuhan di dalam kita memberikan persembahan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8, demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai
kebajikan. Amin. Ya, sambil kita memberikan persembahan, mari kita pujikan Tuhan kita. Kita katakan biar badai menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu diharapkan, ya janji Tuhanku pegang teguh. Bila gunung-gunung pun beranjak serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik biar gunung-gunung pun beranjak serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu biar gunung-gunung beranjak serta bukit-bukit bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap teguh. Baik, jemaat yang terkasih, mari kita serahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan di dalam Tuhan kita. Di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, yang maha baik, sumber dari segala sumber berkat, pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu. Di mana ya Tuhan, berkat-Mu ini bersumber daripada Engkau. Berkatilah ya Tuhan persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk jemaat Tuhan di muka bumi, terkhusus ya Tuhan Yesus di PAUD GPM ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, berkati ya Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Biarlah tangan Tuhan senantiasa melimpahi kehidupan mereka, sehingga kami ya Tuhan Yesus boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk di kemudian hari. Terima kasih ya Bapa Surgawi, ampuni kami ya Tuhan, bila di dalam hati kami memberikan persembahan ini terbesit segala sesuatu hal yang menghalangi berkat Tuhan. Biarlah ampuni kami ya Tuhan Yesus. Biarkanlah kami ya Tuhan memberikan persembahan ini dengan sukacita, dengan ikhlas dan tulus. Terima kasih ya Bapa Surgawi, kami serahkan ya Tuhan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, jemaat yang terkasih, sebelum kita menutup ibadah kita pada saat ini,
Saya akan bacakan dulu sedikit bagi kita sebagai warta jemaat pada saat ini, di mana kita belum banyak yang akan kami wartakan bagi saudaraku yang terkasih. Mungkin masalah ibadah kita kemungkinan besar akan tetap secara online, tapi kita tidak menyatakan pasti, kita tidak begitu ya. Kita kemungkinan besar karena memang Allah kita Allah yang luar biasa, tetap kita mengandalkan kuasa daripada Allah kita yang sangat luar biasa ya. Kita merindukan hal itu. Ya. Dan yang kedua, dalam mengumpulkan ataupun menyerahkan persembahan saudaraku yang terkasih, ya, maaf saudaraku yang terkasih, bukannya saya sebagai bendahara ya, saudaraku yang terkasih, mari kita memberikan persembahan kita dengan tulus ikhlas kepada yang sudah ditunjuk, kita sepakati ya, bahwa ada kelompok-kelompok ataupun ketuanya, ada kelompok ketuanya yang akan mengumpulkan ataupun kita memberikan kepada beliau. Demikian supaya persembahan kita memberikan tetap hanya kepada kemuliaan Tuhan, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Begitu saudaraku yang terkasih ya. Amin. Ya. Baiklah, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini sebagai pujian penutup. Kita katakan tiap langkahku, bahwa tiap langkah kita itu diatur oleh Tuhan. Sekalipun tadi firman Tuhan menyatakan bagaimana kita menghadapi, ya, kehidupan kita tetap diatur oleh Tuhan, tiap langkah kita. Begitu saudaraku ya. Ya. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hati saudaraku yang terkasih, kami ajak saudaraku yang terkasih untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita pujikan kembali Tuhan kita. Ya, langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku
katakan hatiku tetap tenang teguh, yes. Tiap langkah ku ambil, ku tahu yang Tuhan pimpin. Kata hatiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini dengan kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Dan mari kita sama-sama mengangkat tangan kita dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah kita selesai. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Kami persilahkan jemaat yang terkasih dalam mengucap syukur kami bersama. Haleluya. Terima kasih.